Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agano Putro Skartaji. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah program script menggunakan MATLAB untuk menghitung hasil sinus dari suatu nilai menggunakan metode Dirac Taylor. Kita lihat metode Dirac Taylor ini digunakan untuk bahwa nilai dari sinus itu bisa dicari dengan menggunakan deret atau mencari fungsi deretnya menggunakan metode Dirac Taylor. Ya, kalian bisa coba untuk teorinya seperti apa itu sudah dijelaskan pada materi kalkulus, kalian bisa cari sendiri. Kurang lebih yang kita dapat teorinya adalah seperti ini, atau fungsinya adalah atau mathematical equation-nya adalah seperti ini. Mana kalau misalnya dalam bentuk iterasinya di sigma dari n sama dengan 0 kita tambah hingga untuk fungsi dari minus 1 pangkat n dikalikan x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial yang dijabarkan seperti berikut, dimana ketika yang awalnya untuk x pangkat 1 ini 0 karena minus 1 pangkat 0 sama 1 minus karena minus 1 pangkat 1 hasilnya minus 1 dan seterusnya dengan metode ya seperti ini. Polanya kurang lebih seperti ini dengan n-nya, kalau di sini n-nya berdua ganjil, tapi kita nggak tahu sih ini ganjil benar ya, harus di Oke, balik ke MATLAB. Di MATLAB sendiri kita akan coba untuk menggunakan fungsi. Sini sudah ada function sin x. Ya, sebelumnya saya sudah simpan sebuah file dengan nama sin x. Parameter yang kita masukkan itu ada dua, yaitu x atau nilai yang akan kita cari sendiri, lalu ada n, berapa iterasi atau pengulangan yang ingin kita lakukan. Dalam metode Dirac ini semakin banyak pengulangannya maka hasilnya semakin akurat, karena dia bertambah atau dikurangi itu makin lama makin kecil. Oh iya, di MATLAB sendiri semua fungsi trigonometri itu dihitung menggunakan radian. Jadi kita kalau biasa menggunakan degree atau derajat, kita harus ubah dulu. Itu menggunakan fungsi Dirac. Di koma. Lalu kita deklarasikan juga variabel sinusnya itu sama 0. Lalu kita mulai pengulangannya untuk i sama dengan 0 menuju n. Ya. Dari persamaan sinus yang berupa dalam Dirac ini kita transformasikan menjadi sebuah sintaks atau bahasa program yang dimiliki komputer. Ini kita menggunakan MATLAB. Kita ambil yang pertamanya dulu, kita anggaplah itu kita beri nama variabel si1. Nah, si1 itu adalah minus 1 dari pangkat n. Karena di sini kita menggunakan i untuk iterasinya, maka n diganti menggunakan i.
Lalu kita taruh lagi si 2, itu X pangkat 2N plus 1. Di sini fungsi untuk minus 1 itu sendiri berupa untuk alternating atau bolak-balik mengganti tanda tambah atau kurang pada pengulangan ini, karena bentuk deret ini tuh converse atau menuju pada suatu titik. Jadi dia pada nilai tertentu dia akan perubahannya itu sangat kecil sekali. Nah, ini yang kita sebut nantinya adalah pada 0, sekiankah atau berapakah dia itu sudah, atau pada berapa angka di belakang koma dia sudah tidak berubah. Misalnya, lalu kita kembali ke pembaginya. Di sini 2n plus 1 faktorial. Kita langsung saja, karena sebelumnya sudah saya buat namanya sebuah fungsi faktorial. Kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal langsung pakai saja faktorial. Kita masukkan persamaannya, itu 2 dikalikan I ditambah 1. Nah, sinus itu sendiri atau dilihat dari deretnya itu kan, yang pertama, karena kita di sini sebelumnya belum awal, makanya kita deklarasikan dulu sinusnya sama dengan 0, karena agar tidak terjadi error. Lalu ditambahkan dengan hasil dari persamaan ini. C2 C3. Ya. Kita lihat hasilnya. Di fungsi run ini ketika saya nge-run saya sudah nge-set berupa sinnya itu 30 dengan iterasi 15. Jadi nanti kalau ini kalian coba setting sendiri, bisa dengan pemanggilan, ini sudah terpanggil, bisa dengan pemanggilan sin x, misalnya ini 30 dengan 10, ini pas dekat. Salah, ini harusnya menggunakan I, faktorial ini menggunakan I. Oke, ya, hasilnya keluar 0,5, itu merupakan sinus dari 30 derajat. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, gak cuma sinusnya aja, kita juga coba hitung error. Ini ada 2 error, yaitu error relatif dan error absolut. Terserah bisa pakai salah satu atau keduanya, atau kalau lebih bagus sih keduanya. Relatif dibagi R sama dengan, ini salah satu menghitung error yang cukup simple.
yaitu menggunakan perbandingan dari sinus atau nilai aslinya, dalam ini sinus dikurangi dengan nilai yang kita amati, dan ini diabsolutkan. Absolut tuh maksudnya ya di ketika ini berarti error absolut. Kalau error relatif beda lagi. Kalau error relatif itu dari sinus x sinus dibagikan oleh nilai aslinya lagi, dibagikan kita tahu ya, kita tinggal dibuat headernya saja, yaitu f dari kita taruh di sini. Saya lebih suka menggunakan lalu tidak perlu. Kalau lebih seperti itu, kita lihat pada I sama dengan 0, dia akan menghasilkan 0,52, ya kurang lebih pada nilai X yang pertama ya, nilai X itu sendiri. Lalu lanjut, ini errornya itu dalam bentuk persen ya. Sebentar. Ini dalam bentuk persen. Ini dalam bentuk persen. Jadi errornya adalah bisa dilihat semakin lama, semakin banyak iterasinya dia maka akan semakin besar errornya. Kalau mau dilihat lebih detail lagi, coba kita depan. Ini
untuk lebih jelasnya pada iterasi keempat dia sudah nilainya. Tapi kalau misalnya dilihat lebih jauh lagi, maka dia coba kita bilangkan dia sudah mulai nol. Ini sebenarnya juga masih ada di belakangan, itu masih banyak sekali angka 0,000 sekian berupa errornya, karena dalam deret itu tidak ada nilai yang absolut pasti, karena dia biasanya merempet ke nilai asli. Makanya ada yang namanya error relatif, dan ini jangan sampai dilupakan dalam setiap deret apapun. Dan juga metode error relatif atau batas error ini saat ini kita pakai cuma ini aja 2, tapi sebenarnya masih ada yang lain lagi. Nah, itu bisa kalian cari sendiri. Oke. Untuk program fungsi kosinus sendiri tinggal kita sesuaikan saja. Kalau tadi di sinus itu 2n+1, untuk x kuadrat atau x pangkat 2n+1, kita di kosinus itu x pangkat 2n. Tetap sama iterasinya dari n sama dengan 0 menuju kita hingga program baru, ada function baru. Ini cos x, parameternya sama. Oke, tinggal kita simpan dulu. Tinggal kita masukkan di sini. Untuk membedakan kita ganti dari sinus menjadi kosinus. Lalu kita ubah mengikuti pada sama atau fungsi yang sudah ada. Ini kita ganti menggunakan kosinus, karena nanti kalau tidak diganti hasilnya akan menjadi sama juga dengan tes. Sebentar. Bisa dilihat untuk kosinus dari 30, kita lihat seperti ini. Awalnya itu 1, tapi ini ada errornya sekitar 15%. Jika error relatif, tapi kalau untuk error absolutnya sekitar 13%. Ini tinggal disesuaikan saja berapa ini ya. Kalau makin ke bawah dia mulai ini dan mengerucut di angka 0,87. Kurang lebih seperti itu untuk mencari sinus dan kosinus menggunakan program deret atau program deret menggunakan MATLAB. Kita sumberkan dulu, kita review dulu apa yang sudah kita lakukan. Untuk pertama, kita membuat fungsinya dulu dari sin x. Ini terserah bisa apa saja dengan 2 parameter, yaitu nilai itu sendiri atau x dan berapa kali iterasi yang ini kita lakukan. Lalu nilai x sendiri harus diubah dalam bentuk radian, karena kalau dalam bentuk degree persamaan ini tidak valid. Lalu kita inisiasikan dulu sinusnya, yaitu sinus sama dengan 0. Lalu
ini opsional tapi disarankan pakai agar lebih mudah, itu header table-nya atau header-nya. Dan ini adalah pengulangan yang kita lakukan I sama 0 menuju N. Stepnya itu harus bilangan bulat, jadi kita tidak perlu menambah dengan beberapa stepnya lagi. Default dari MATLAB-nya itu bilangan bulat. Lalu kita ada persamaannya, C1 itu mengikuti yang ini, minus 1 pangkat N. Lalu C2 nya adalah X pangkat 2N plus 1, dengan C3 nya 2N plus 1 faktorial. Nah, kita menggunakan faktorial yang sudah kita fungsikan sebelumnya, yang sudah saya fungsikan sebelumnya, seperti ini. Lalu dari sinus yang awalnya 0 kita tambahkan dengan nilai yang baru, tapi dengan melibatkan sinus yang sebelumnya, sehingga jika ada perubahan sinus yang baru atau hasil sinus yang baru, dia yang lamanya tidak akan terbuang dalam masa tersebut, sehingga ada yang namanya iterasi atau penambahan kembali sesuai dengan fungsi yang dijabarkan secara matematis. Lalu kita menghitung errornya, kita error relatif seperti ini dan error absolut seperti ini. Lalu kita print hasilnya. Oke. Mungkin untuk program sinus dan kosinus sampai saat ini dulu. Selamat mengerjakan programnya. Salam sejahtera.